Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Nur Sohib. Saya dari Prodi BSA Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu sejarah lahirnya Konfusianisme dan Taoisme beserta tokoh-tokohnya pada mata kuliah Sejarah Agama-Agama. Jadi gimana sih lahirnya agama Konfusianisme dan Taoisme itu, dan siapa sajakah tokoh-tokohnya? Berikut akan saya bahas. Jadi sejarah lahirnya Konfusianisme beserta tokoh-tokohnya. Yang pertama, aliran Konfusianisme. Aliran atau agama ini lahir karena untuk mendamaikan masyarakat, khususnya di negara Cina. Karena pada saat itu masyarakat Cina sedang kacau dan sedang terjadi peperangan. Dengan adanya ini muncullah ide untuk mendamaikan suasana, yaitu sebuah ajaran Konfusianisme atau yang biasa kita sebut yaitu agama Konghucu, yang didirikan oleh seorang pakar filsuf yaitu Konfusius. Jadi dia mengambil nama agama itu dari nama dia sendiri. Agama ini adalah agama yang dibuat oleh manusia dan juga untuk manusia, seperti halnya agama Hindu maupun Buddha, dengan kitab yang mereka buat juga untuk kebutuhan, yaitu untuk mendamaikan masyarakat. Agama ini mengajarkan tentang kesusilaan yang mempunyai tujuan meningkatkan moral dan menjaga etika manusia agar senantiasa berbuat kebaikan. Jadi agama ini semena-mena dibuat oleh manusia dan untuk manusia, dan tidak ada campur tangan dengan Tuhan. Tapi ajarannya yang bagus, yaitu tentang kesusilaan moral. Kemudian biografi Konfusius atau seorang pendiri dari agama ini. Yang pertama, dilahirkan di negeri Lu atau yang dikenal wilayah Satung pada tahun 551 sebelum Masehi. Kemudian nama ayahnya adalah Xu Lianhe dan ibunya Yuan Zef. Kemudian berasal dari keturunan bangsawan namun jatuh miskin akibat perang. Kemudian pada usia 15 tahun telah mempelajari berbagai ilmu seperti halnya ilmu musik, sastra, adat-adat Cina, kepemimpinan, dan etika moral. Kemudian pada usia 20 tahun dia menjadi seorang guru. Kemudian pada usia 50 tahun menjadi kepala hakim. Kemudian dia adalah orang pertama yang mempunyai 7.000 orang atau 7.000 pengikut dalam sejarah Cina. Jadi 7.000 orang itu yang menganut agama dia sendiri. Kemudian menjadi tempat rujukan dari berbagai pihak, atau seperti istilahnya menjadi sebagai tempat konsulan bagi para seorang yang punya masalah. Itu dia bisa jadi tempat rujukan. Kemudian memenuhi usia emas dengan mengarang sejarah peradaban negara, seperti halnya membuat sajak, membentuk sistem kepemimpinan, kemudian bikin perayaan adat, dan juga etika. Kemudian 5 bentuk hubungan dalam Konfusianisme. Hubungan ini yang dijadikan sebagai patokan atau ciri khasnya seorang Konfusianisme. Yang pertama itu ada hubungan pemerintah dengan rakyat. Jadi pemerintah harus bersifat berperi kemanusiaan dan rakyat juga harus bersifat taat. Kemudian hubungan ayah dengan anak, yaitu seorang ayah harus berbaik hati dan anak harus berkewajiban menaati orang tua. Kemudian hubungan saudara tua dengan saudara muda,
yaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu, manakala yang muda juga harus tunduk dan hormat. Kemudian hubungan suami dan istri, yaitu suami harus jujur terhadap istri dan istri harus tunduk dan patuh terhadap suami. Kemudian yang terakhir, hubungan antara teman dengan teman, yaitu kejujuran yang menjadi pedoman dalam pertemanan. Jadi 5 hubungan itu menjadi ciri khas mereka. Tapi emang moral itu harus kita tanamkan dalam kelima hubungan tadi itu. Kemudian kita lanjut ke tokoh-tokoh Konfusianisme sendiri. Yang pertama ada Konfusian atau pendiri dari agama ini, kemudian Mencius Mengzi, kemudian ada Sunzi, kemudian ada Tung Chungsu, kemudian ada Chou Tunai, Zun Dunyi, ada Chang Sai Zhangzai, kemudian ada Cheng bersaudara, kemudian ada Chu Si Zusi. Nah, dalam dalam silih bergantinya tokoh-tokoh tersebut itu terdapat beberapa ajaran ataupun silih bergantinya ajaran. Jadi ibarat kata kayak lebih berkembang atau juga ada yang ditambahkan ajarannya, ada yang juga dikurangi. Masalahnya kan ini agama untuk manusia dan juga dari manusia. Jadi manakalanya baik ya ditambahkan, manakala buruk ya dikurangi. Menurut saya gitu. Kemudian kita lanjut ke sejarah lahirnya Taoisme dan tokoh-tokohnya. Agama Taoisme ini didirikan oleh seorang pakar filsuf juga yang berasal dari Cina, yaitu Lao Tzu, yang lahir pada tahun 600 sebelum Masehi. Agama ini seperti halnya agama Konfusianisme yang didirikan oleh manusia dan juga untuk manusia, dan merupakan agama yang dihasilkan dari pola pikir manusia. Taoisme ini lebih menekankan keserasean ataupun hubungan manusia dengan alam. Agama ini berawal dari seorang pakar filsuf yaitu Lao Tzu yang menekuni dan mempelajari buku-buku kuno dan kemudian membentuk pendapatnya sendiri tentang agama dan filsafat ini, yang kemudian menarik perhatian orang-orang untuk mempelajarinya. Kemudian Taoisme itu memiliki 4 ajaran. Yang pertama ada Dao. Dao adalah inti ajaran Taoisme yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari sebuah benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Kemudian setelah Dao ada Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin atau hal yang positif, dan Yang atau hal yang negatif. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan kekuatan. Setiap benda di alam semesta mengandung Yin dan Yang untuk mencapai keseimbangan. Kemudian ada pandangan tentang manusia. Itu seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Kemudian ada etika. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Jadi yang manakala etika ini akan memicu munculnya 3 kebajikan, yaitu yang pertama ada lemah lembut, kemudian rendah diri, dan kemudian menyangkal diri. Nah, yang terakhir itu ada tokoh-tokoh dari Taoisme. Yang pertama ada Lao Tzu, itu pendiri agama ini. Kemudian ada Chuangzi, kemudian ada Hua Tu, kemudian ada Tio Sam Hong, kemudian ada Ke Hong, kemudian ada Dao Hong Jing, dan
Zhu Geliang. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.